Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video tentang penyelesaian tugas database pusat akhir. Di sini saya membuat eh, fungsi dan prosedur ya. Tugasnya adalah membuat fungsi dan prosedur. Langkah pertama, sebelum ke langkah pertama, di sini saya ingin membuat fungsi dan prosedur penjualan name tag untuk mendata siswa yang membeli name tag. Saya hanya mengambil 3 saja. Mengambil 5 atau 6 orang saja. Oke, langkah pertamanya itu yang paling awal membuat database. Untuk membuat sebuah sebelum membuat prosedur dan fungsi, kita harus membuat database terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah tahu gimana cara membuat database. Kemudian pertama yaitu membuat tabel siswa dan pembayaran name tag. Nah, di sini kalian membuat tabel siswa terlebih dahulu karena untuk mendata name tag yang telah dibeli siswa, kita harus mempunyai data siswa tersebut. Yakni kita uh, menulis create tabel siswa, yaitu kita membuat tabel siswa, kemudian ID, setelah ID kemudian kita kasih datanya int, auto increment tambah, maksudnya adalah untuk mengisi secara otomatis jika kosong, dan primary key. Dan selanjutnya seperti yang kalian tahu, apa sudah tahu nama yaitu varchar 100, kelas varchar. Kenapa varchar? Karena varchar bisa uh, untuk jikalau itu adalah sebuah kalimat dan lain sebagainya, gitulah. Tahu sendiri intinya gitu. Kemudian setelah membuat tabel siswa, kita membuat tabel pembayaran name tag yang berisi ID siswa, harga, payment, foreign key. Nah, maksudnya foreign key yaitu kita foreign key kan ID siswa ID-nya. Kalau pengertian lebih lanjutnya foreign key itu apa gitu lupa saya. Pokoknya intinya untuk mendukung penggabungan dari ID siswa ini. Penggabungan siswa dan ID siswa yang ada di sini. Kemudian auto increment seperti biasa mengisi jika kosong, desimal yaitu untuk angka bilangan desimal, terus payment date adalah data tanggalnya, dan tipe datanya date dan sebagainya. Kemudian tahapan kedua, oh ya, setelah kalian membuat tahapan ke satu ini, langsung kalian tuliskan saja di PHP admin. Nah, pokoknya dia tulis saja seperti ini di PHP admin. Kemudian setelah terbuat tabelnya, langsung kita insert, yaitu kita masukkan datanya. Untuk di sini terserah, ya seperti insert info siswa, atau kita insert ke siswa dulu, nama-namanya dan lain sebagainya. Kemudian insert ke pembayaran siswa sesuai yang tadi dikatakan, yang ada dalam urutannya, yaitu ID siswa, harga, payment, foreign key. Isikan saja sesuai urutannya, siswa, ID, harga, si payment date. Kalian tinggal susun aja sesuai ini di datanya. Setelah itu copy, setelah data dalam tabel terisi, kemudian kita tahapan yang ketiga itu membuat storage prosedur ya, prosedur. Yaitu kita untuk membuat prosedur sebelum kita memulai prosedur, kita harus membuat membuat tata cara prosedurnya dulu, yaitu dengan create prosedur yang kita namain. Kalau di sini saya membuat prosedurnya itu dengan nama prosedur. In siswa, in ID, in harga desimal, in payment date. Ya kita masukkan aja yang ada tadi, data-data yang ada di tabel siswa. Yang ada di tabel pembayaran tadi.
harga pembayaran name tag. Kemudian bikin ya seperti itu, insert into pembayaran. Nah, kita masukkan ke dalam pembayaran name tag siswa. ID, harga, payment, date, values. Kemudian isinya itu siswa ID, harga, payment, dan TT. Ya, prosedur ini istilahnya untuk memasukkan prosedur di dalamnya tuh. Misalnya ada sebuah tabel, kalian tinggal tuliskan ada tadi kodenya aja sendiri. Kemudian setelah kalian membuat prosedurnya, kalian membuat fungsi ini untuk menghitung-hitungnya, menonton-nontonnya. Kalau prosedur tadi untuk menghapus, menambahkan, mengupdate, dan lain sebagainya. Kalau fungsi ini untuk menghitung-hitungnya, menghitung total, menghitung lain dan lain sebagainya, banyak pokoknya menghitung. Ya jangan lupa kasih delimiter sama dolar-dolar, nggak tahu itu ya memang udah kayak gitu penulisannya. Kemudian create function total bayar. Nah, fungsinya saya berikan total bayar, saya berikan nama total bayar. Kemudian return desimal, kita kembalikan ke jumlah desimal. Nanti apa? Jumlahnya yang teranu berapa? Jumlahnya yang sudah tampilkan di desimal, terus kita deklarasikan nanti dari desimal tadi jumlahnya totalnya tadi kita deklarasikan itu kita tetapkan dengan nama total pembayaran. Jadi nanti kita tinggal ketik total pembayaran, munculnya ya total pembayaran dari desimal tadi. Paham? Kemudian select sum harga into total pembayaran. Sum itu adalah harga total. Jadi total dari harga tadi kita total harga dari total pembayaran. Jadi total dari pembayaran tadi yang sudah kita tulis ya gitulah kalian paham sendiri. From pembayaran name tag ya. Total harga dari total pembayaran tadi kita ambil dari tabel pembayaran name tag. Kemudian where yaitu dari siswa ID dan siswa ID where di mana. Return. Nah, kita kembalikan lagi menjadi total pembayaran. Jadi isinya total pembayaran tadi adalah total dari harga siswa ID dan harga yang sudah dibayarkan itu kayak gitu intinya. Ya, kalian pahami sendiri, tahu lah pasti. Kemudian tahapan kelima, memanggil prosedur dan function. Nah, setelah kita membuat prosedurnya tadi, untuk memanggil kodenya itu call. Kita untuk memanggil kodenya prosedur adalah call, kemudian nama dari prosedurnya, kalau saya tadi nama prosedur saya adalah prosedur, nah, kemudian data-data yang sudah tercantumkan di dalamnya. Ya, kalian tinggal tuliskan saja seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau memanggil function yaitu dengan total bayar. Total bayar, SLH, terus total bayar. Nah, total bayar ini apa? Total bayar ini adalah nama dari function kalian. Terus ya AS total paid itu. Sudah. Nanti kalian terus kayak gini aja ini kodenya ini, nggak usah jelasin lagi. Nah, kemudian setelah saya jelaskan tadi, nanti jadinya seperti ini. Kalian copy-copy aja ya dari cara pertama, tahapan kedua seperti ini, tahapan ketiga membuat store produce, tahapan keempat membuat function, tahapan kelima memanggil prosedur dan function. Oh, tahapan kelima ini untuk memanggilnya. Nah, nanti gambarannya seperti ini. Apa ini? Nanti gambarannya seperti ini. Di sini saya membuat database-nya itu tugas. Kemudian saya tambahkan tadi tabel pembayaran dan tabel siswa. Nah, isinya gini. Terus saya isikan nama-nama orangnya. Terus pembayarannya di sini ya. Di sini misalnya nih nomor satu ini nomornya. Terus kemudian siswa ID itu siswa ID-nya. Nah, misalnya siswa dengan ID nomor satu telah membayar harga seperti ini ya. Dia sudah membayar 5.000 tanggal berapa gitu. Terus nomor 3 itu yang membayar apa tuh ID nomor 2. ID nomor 2 siapa? Kita lihat tabel siswa. Nah, lihat ini.
Siti Aisyah, terus nomor satu siapa? Fauzan, nah, kayak gitu. Masa kalian nggak tahu sih? Nah ini tahu sendiri nih, so, jelasin lagi. Ya kok detailnya ya kurang kurang detail saya soalnya jelasin detail-detail lu terlalu gimana gitu. Pokoknya intinya kayak gitulah. Kemudian tadi saya membuat prosedur. Nah, prosedurnya saya namain dengan prosedur dan fungsinya saya namakan dengan total bayar. Sorry, sorry. Prosedurnya saya namakan dengan prosedur, fungsinya saya beri nama total bayar. Kemudian kita tes apakah ini berfungsi. Contoh gini. Contoh eh bentar kita copy dulu ya yang tadi. Nah, kita nih tahapan 5 memanggil prosedur dan fungsi. Kita coba kita ingin menambahkan coba. Kita menambahkan kita ke prosedur berhubung tadi kal berarti prosedur ya. Kal itu kodenya untuk prosedur. Sebentar ini style ya. Kita coba jangan nomor 1, kita coba nomor 5 coba deh. Sesuai dengan ID nomor 5. Nomor 4 aja lah, 44. Dia ingin membayar sejumlah 20.000. 20.000, oke. Coba kita tes langsung. Tanggal 2025 satu ini bulan ya. Satu ini bulan, 6 itu tanggalnya. Kita kirim. Kita lihat di sini siswa. Bukan siswa. Oh iya benar. Siswanya tadi Nur Halimah. Nur Halimah. Berarti Nur Halimah telah membayar. Misalnya ini Nur Halimah eh belum bayar nemtek nih. Habis itu tiba-tiba Nur Halimah ini pengen bayar nemtek ke saya. Ya kita data aja. Kita masukkan tadi kodenya kal. Berarti tanggal sekian Nur Halimah membayar nemtek. Misalnya meskipun di sini sudah ada Nur Halimah. Nah, ini juga buat permisalan saja. Nah, ini dia membayar update. Terus untuk mengetes total harga semuanya. Oke, kita coba tes. Total bayar AS. Oke, tes. Nah, kita sekarang ke fungsi function. Nah, ini ke function terus kalian copy aja. Nah, udah. Tadi kan prosedur ya. Ini function untuk menghitung-hitung lah ini. Kita tinggal kirim. Crack. Nah, jadi total packnya itu adalah berapa ini? Duh, kok 10.000 100.000 ya guys. Jadi segini lah kalian baca sendiri. Masa nggak bisa baca? 100.000 guys. Jadi tadi total semuanya tadi itu adalah 100.000 pembayaran. Siswa yang sudah membayar siswa ini sudah membayar semua. Kemudian kita data untuk menambahkan, untuk menginsert kolong-kolongnya. Kita menambahkan misalnya ada updatean orang ini membayar. Kita pakai prosedur. Begitupun mendelete. Terus ya pokoknya intinya menambah-nambahkan, mengurang-urangkan, terus apa dan lain sebagainya lah guys. Untuk memodifikasi tabel. Kalau function itu untuk menghitung-hitungnya. Misalnya nilai tengah-tengah, nilai terakhir dari nilai total dari semuanya ini harganya. Harganya ini total semua. Nah, tadi kalau saya total tadi itu harganya tadinya 100. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi intinya saya dari tugas membuat prosedur dan function di tugas basis data ini saya mengambil contoh pembayaran nemtek dan kode-kodenya saya sudah susun di Microsoft Word. Lalu sebenarnya saya sudah tempelkan di sini. Terus saya copy ke Microsoft Word agar tidak terlalu ribet, guys. Nah, makanya itu saya mengopi ke Microsoft Word. Saya jelaskan terlebih dahulu. Setelah saya jelaskan, ya intinya tinggal copy-copy. Terus
kopi kirim gitu. Setelah itu, nanti hasilnya ya seperti ini. Nah, saya tampilkan hasil akhirnya. Kemudian untuk mencoba fungsinya tadi dan prosedurnya, ya saya tunjukkan langsung ke sini. Nah, jadi saya tinggal langsung menunjukkan saja, tidak ribet-ribet. Oh ya, untuk pertemuan tugas ini mungkin sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan dan semua manusia itu mesti mempunyai kesalahan dan kebenaran. Mungkin ini usaha saya yang bisa saya lakukan dan saya ini sudah malam ini tidak tahu mau ngapain sendirian di koal. Ya mungkin segitu saja, nggak usah surat-surat banget. Terima kasih.